Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Wahyu Andika, kemudian yang kedua Irwan Perawansyah, kemudian yang ketiga Eko Setiawan, dan yang keempat Muhammad Ali Akbar, dan yang kelima yaitu Muhammad Akbar Fadillah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan atau mempresentasikan sebuah penelitian tentang eksplorasi asumsi dalam penelitian uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mulai dari uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dalam tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau data variabel. Apakah sebenarnya data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Dasar keputusan yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu Windows Variable View. Kemudian pada kolom 1 name kita isi berat badan desimal 0. Kemudian labelnya kita isi dengan berat jenis beton ringan. Kemudian abaikan kolom yang lain. Kemudian pada baris kedua kolom name kita isi form desimal 0. Kemudian value, ketik value 1, kemudian label 50%, kemudian value 2, label, kemudian value 2 kita isi label 60%, kemudian value 3 label 70%. Setelah itu langkah ketiga, selanjutnya baris ketiga yaitu pada kolom name kita isi plus as, kemudian desimal 0 values, kemudian ketik value 1 label 0%, kemudian value 2 kita isikan dengan 15%, kemudian value ketiga dengan label 30%, kemudian value keempat dengan label 45%, kemudian value kelima label 60%. Baik, selanjutnya yaitu input data dengan membuka Windows Data View. Kemudian isi sesuai dengan data-data yang telah disediakan pada data yang akan kita kelola. Setelah itu kita simpan data dengan nama file normalitas. Kemudian selanjutnya klik analis, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Selanjutnya setelah kita klik kotak explore maka kita pilih dependent list, kemudian kita isikan berat jenis beton ringan, kemudian faktor list bisa kita isikan dengan replace as. Kemudian selanjutnya kita klik plot, kemudian pada descriptive climb step and if, kemudian klik normality plots with test. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variasi buah-buah distribusi atau lebih. Dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan terdiri atas 2 poin, yaitu poin pertama, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka distribusi data homogen. Dan adapun poin kedua yaitu jika nilai signifikan
lebih kecil 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari uji homogenitas. Pertama, yang harus kita lakukan yaitu memilih data yang akan kita uji. Data yang saya gunakan adalah data dari uji normalitas sebelumnya. Dan jika data yang telah terbuka seperti ini, maka akan muncul hasil dari uji homogenitas seperti pada tabel ini. Jadi inilah hasil dari uji homogenitas yang kita ujikan. Dan baik, itulah tadi penjelasan dari contoh uji homogenitas. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Penjelasan hasil dari uji homogenitas dapat dilihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Berat jenis beton ringan insignifikan lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasa digunakan sebagai persyarat dalam analisis kolerasi atau regresi linear. Dasar pengembalian keputusan. 1. Jika nilai sig deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terkait. 2. Jika nilai sig deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Langkah pertama, pilih variabel view, isi dengan y, x1, x2, x3, dan memasukkan satu persatu data yang akan diuji, yaitu data y, x1, x2, dan x3. Terus regression, dan selanjutnya yaitu linear. Lalu masukkan harga ke kotak defined edge dan kalori ke kotak layer. Selanjutnya pilih option dan centang test for linearity. Penjelasan hasil invaritas dapat dilihat pada tabel hasil kalori yang menunjukkan bahwa terdapat invaritas antara Y dan X1 karena nilai signifikan melebihi dari 0,05. Dan begitupun tabel protein, terdapat invaritas antara Y dan X2 karena hasil signifikan lebih dari 0,05. Dan yang terakhir yaitu adalah tabel lemak, terdapat invaritas antara Y dan X3 karena hasil signifikan lebih dari 0,05.